Jadi manusia itu mati dan manusia sudah tidak bisa abadi lagi. Sekarang kita bahas mengenai Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Ini sungai kita, sungai hidup kita. Sungai Tigris tadi adalah lambang dari kekuatan, lambang dari kekuatan. Kita baca sedikit mengenai penjelasan. Jadi the term river of life yaitu metafora dari journey of life kita. Jadi sungai-sungai ini melambangkan atau metafora dari perjalanan hidup kita yang selalu continuous ngeflow ya. Selalu itu perjalanan hidup kita itu nggak bisa berhenti ya, dari kita bayi lahir terus tumbuh jadi anak-anak ya kan terus sampai kita remaja, sampai kita dewasa, sampai kita tua dan akhirnya masuk kuburan masuk surga ya. Jadi ini sungai itu melambangkan kehidupan kita yang tidak bisa berhenti, ngeflow, pasti ngeflow ya. Jadi dia continuous terus menerus, tetapi di dalam perjalanannya memang kita banyak experience lah ya. Experience kita, pengalaman kita, baik yang enak maupun yang nggak enak. Kalau kita bisa melihat, kalau kita bisa memahami sungai kehidupan kita bisa merencanakan sesuatu yang baik. Nah, itu tujuan hidup kita sebetulnya, merencanakan. Hidup itu tidak bisa terbendung, dia pasti akan ngeflow. Tapi bagaimana kita bisa merencanakan hidup kita itu ada di dalam kebenaran Tuhan. Jadi maksudnya itu seperti itu ya. Sungai Tigris itu maknanya kekuatan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu ya maknanya adalah yang merujuk kepada kemampuan atau tenaga ya. Bisa tenaga itu bisa kekuatan fisik tapi juga bisa kekuatan batin. Jadi roh kita juga punya tenaga. Tenaga itu apa sih ya? Energi lah gitu ya. Energi. Jadi memiliki kekuatan. Itu lambang dari Sungai Tigris. Bahasanya itu Hidekel. Kalau Sungai Efrat itu lambang dari kuasa, kemampuan untuk menggunakan kekuatan ya, seperti wewenang, memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya. Dan sebetulnya waktu manusia diciptakan itu diberikan kekuatan seperti itu kan. Manusia itu diberikan wewenang untuk memanage dunia gitu ya, untuk memelihara dunia gitu ya, untuk mengusahakan. Itu diberikan kuasa oleh Tuhan seperti itu, dan dia juga diberikan kekuatan yang luar biasa sebetulnya ya. Sayangnya aja kita jatuh di dalam Adam Hawa itu, nenek moyang kita jatuh di dalam dosa ya, sehingga kehilangan dua sungai yang lagi itu. Kalau dua sungai yang hilang itu balik lagi ke kita, wah kita udah jadi manusia yang sempurna.